Film ini dimulai di mana ada seorang gadis cantik bernama Denny yang depresi dengan masalah yang menimpa keluarganya, di mana sang adik ditemukan bunuh diri setelah membunuh kedua orang tua mereka. Di sini kita akan diperlihatkan Denny menerima pesan-pesan aneh adiknya sebelum kematian keluarganya. Kejadian yang menimpa Denny membuat hubungannya dengan sang kekasih semakin retak, yaitu seorang mahasiswa tampan antropologi berbatang besar bernama Christian Hugos. Di sini Chris mulai tidak nyaman dengan perilaku Denny yang sebenarnya ingin segera memutuskan hubungan mereka. Tapi Chris bersabar dan menunggu Denny sedikit pulih dari kesedihannya. Pada suatu malam di sebuah klub, Denny mengetahui bahwa Christian and the gang, Mark dan George, diajak salah satu temannya yang berasal dari Swedia bernama Pel untuk menghadiri perayaan-perayaan di desa leluhurnya. Chris and the gang yang kebetulan sedang mempunyai tugas tesis kuliah dan belum selesai, mereka cukup excited untuk menjadikan perayaan itu bahan tesis mereka, karena perayaan ini hanya digelar beberapa tahun sekali. Denny yang tidak diberitahu dari awal merasa jengkel dan memproteskan hal tersebut. Sebagai permintaan maaf Chris, ia pun mengajak Denny untuk ikut bersamanya. Singkat cerita, mereka terbang ke Swedia dan tiba di pinggiran desa bernama Harga Singland. Di sini mereka bertemu Simon dan Connie, pasangan dari Inggris yang diundang adik Pel bernama Imer. Imer pun menawarkan sisa dagangannya untuk hadiah pertemuan pertama mereka. Denny yang sedang terpuruk merasa tidak nafsu memakannya, namun karena gengsi ia pun nekat memakan tersebut. Mereka pun mulai berhalusinasi sembari ngobrol. Chris yang sudah mulai ngelantur tak sengaja membahas soal keluarga Denny. Mendengar hal itu, seketika kesedihan Denny kembali muncul, ditambah melihat seolah-olah semua orang menertawakan keterpurukannya. Stop it, you're fine. Stop. Ia berlari menjauhi keramaian, masuk ke hutan dan ditemukan dalam keadaan pingsan. Setelah Denny siuman, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa jam berjalan, mereka pun sampai di desa Harga Singland, di mana desa yang sangat indah yang dihuni penduduk berpakaian serba putih, ditambah langit yang begitu cerah seolah-olah menggambarkan keceriaan di tempat ini. Tanpa menyadari, tempat ini menyimpan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Mereka disambut dengan ramah sembari Pel yang asik melepas rindu bersama keluarganya setelah sekian lama tidak berjumpa. Setelah acara makan bersama, si Pel menunjukkan tempat istirahat yang sangat estetik menurut saya. Di perjalanan kita akan diperlihatkan hal-hal aneh dari sebuah kuil berwarna kuning yang tidak boleh dimasuki, ditambah lukisan-lukisan cinta yang tidak masuk akal, sampai dinding-dinding tempat istirahat yang dipenuhi banyak lukisan-lukisan aneh. It's like another world. Sleep here? Yeah, all the younger ones until we turn 36. Child until you're 18, and that's spring. And then it's between 18 and 36, and that's summer. And that is fall. And then finally from 54. Saat hendak tidur, si Pel memberitahu bahwa akan diadakan acara besar yang bernama Anastupa. Apa itu bang? Tonton videonya sampai habis. Keesokan harinya Anastupa pun dimulai. Setelah makan bersama, mereka diperlihatkan dengan pasangan sejoli yang ditandu ke atas bukit kapur. Sebelum acara Anastupa dimulai, mereka melakukan sebuah ritual dengan cara menyayat tangan lalu mengoleskan ke sebuah batu. Setelah ditandu ke atas tebing bagaikan raja dan ratu, mereka pun menjatuhkan diri dari tebing satu persatu.
Karena melihat kakek yang kesakitan, Al-Gucu menghampiri sembari membawa sebuah palu besar untuk menghantam kelapa si kakek hingga koit. Di sini Chris dan kawan-kawan pun sangat syok melihatnya. Simon dan Connie ABG mager sangat ketakutan melihatnya. Mereka berniat segera meninggalkan desa tersebut. Namun salah satu warga menjelaskan bahwa kematian tersebut sangat lumrah terjadi di sini. Sedikit informasi, Anastupa adalah proses bunuh diri yang dilakukan saat seseorang menginjak umur 72 tahun dengan alasan tertentu, misalnya sakit kanker, diabetes, atau yang lainnya. Daripada jadi beban nyusahinnya kan, mending AFK aja lu, gitu kata publik. Connie dan Simon yang begitu sangat ketakutan dan ingin segera meninggalkan desa mengerikan ini. Connie yang selesai beres-beres segera mencari Simon yang tidak ada di ruangannya. Namun berbeda dengan George, karena kepentingan tesis kuliahnya, George jadi sangat tertarik dengan ritual-ritual di desa Harga Singlen ini. Lalu menemui salah satu perpustakawan dan mewawancarainya. Malam pun tiba, George yang semakin penasaran, ia pun nekat menyelinap ke salah satu ruangan yang menyimpan kitab keramat desa Harga Singlen. Dan tiba-tiba We're not supposed to be in here. George dipukul seseorang yang menggunakan kulit wajah Mars. Di sini bisa disimpulkan Mars sudah tewas dikuliti oleh seseorang dari desa tersebut. Keesokan harinya, Christian yang khawatir karena Mark dan George tidak kelihatan dari semalam, akhirnya pun mulai kebingungan. Sedangkan Danny, dia diajak untuk mengikuti lomba menari di desa tersebut, di mana pemenang dari lomba ini akan diangkat sebagai May Queen. May Queen adalah gelar terhormat dari desa tersebut. Diawali dengan minum hingga teler, akhirnya Danny berhasil bertahan dan memenangkan lomba tersebut. Dan saat itu juga Danny dinobatkan sebagai May Queen. What does that mean? Kemenangan Danny pun dirayakan dengan makan bersama, lalu pergi ke suatu tempat untuk menyajeni tumbuhan. Di sisi lain, Christian yang mendatangi bude cantik bernama Sif berniat untuk mencari informasi lebih detail mengenai desa Harga Singlen. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba Chris ditawari untuk bersama gadis-gadis di desa tersebut. Chris laki-laki tampan berurat, ia disuruh menghirup obat kuat. Ia lalu memasuki ke suatu ruangan yang telah berisi belasan wanita tanpa busana. Lalu dilanjutkan dengan gadis cantik yang tengah pasang kuda-kuda meminta ditunggangi. Dengan diiringi suara khas penduduk desa tersebut, terasa lebih nikmat, anjay. Danny yang pulang dari acaranya mendengar sesuatu. Ia penasaran lalu mengintipnya dari sela-sela lubang pintu. Danny sangat dibuat syok melihat kekasihnya lagi segede-babab bersama gadis lain. Ia lalu menangis melihat batang kesayangannya dinikmati belasan bencong. Tapi anehnya, para pengikut itu menangis histeris sembari memeluk Danny. Chris yang sudah puas dan sedikit letoy, obat kuatnya habis, ia segera meninggalkan ruangan tersebut dengan tekanjang wulet. Dengan sedikit linglung, ia dikagetkan dengan adanya potongan kaki yang menancap di tanah. Chris yang ketakutan lalu lari ke sebuah kandang ayam yang ternyata telah berisi mayat Simon yang dibelah-belah seperti hewan kurban dan digantung di atas atap.
Tiba-tiba seseorang meniupkan sesuatu ke arah Chris sampai pingsan. Ketika bangun, Chris sudah dalam keadaan lumpuh. Scene berganti di mana akan diadakannya sebuah persembahan yang diharuskan mengorbankan 9 nyawa sebagai bahan ritualnya. Danny sebagai May Queen diberi wewenang untuk memilih korban ke-9. Karena Danny sangat kecewa melihat Chris Skidi-Papap bersama gadis lain, ia pun dengan tegas menyebut nama Chris untuk tumbal selanjutnya. Setelah itu Chris dimasukkan ke sebuah tubuh beruang yang telah dimutilasi, lanjut dimasukkan ke salah satu ruangan yang berisi tumbal-tumbal lainnya. Lalu film diakhiri dengan adegan di mana ketua sekte membakar mereka hidup-hidup. Para tumbal pun menjerit kepanasan, para warga bersorak-sorak aneh, entah gembira atau sedih, seolah-olah kepanasan. Lalu Danny menutup film dengan senyuman iblis, merasa puas, kekecewaannya terbalaskan. Lalu film pun tamat. Begitulah saudara-saudara akhir dari film Midsommar. Ngeri-ngeri sedep sih. Semoga kalian bahagia dengan konten ini dan menambah informasi film kalian. Subscribe dan bayar parkir dulu supaya kita bisa bareng-bareng membangun channel ini lebih besar, keren, dan paling barbar lah. Tapi kalau dolar kuning terus ya alah bodo amat lah.